hadis qudsi, as-saumu li, puasa itu untukku. Apakah Allah butuh kepada puasa kita? Tak. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Allah tak perlu kepada apapun. Lalu kenapa dinisbatkannya puasa itu pada dirinya? Karena dia ingin memuliakan puasa itu. Oleh sebab itu pada 10 hari yang utama itu maka dilaksanakanlah amal yang paling utama, yaitu melaksanakan puasa, kecuali pada hari yang ke-10, karena pada hari itu diharamkan orang berpuasa, tapi tetap juga dia menahan makan dan minum. Disunatkan setelah salat Idul Adha barulah dia makan. Apa yang dia makan paling utama nanti akan kita bahas insyaallah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi kalau kita punya kemampuan, badan sehat, waktu luang, tidak menimbulkan mudarat, maka dapatlah kita isikan 9 hari ini dengan amal puasa. Kami tak sanggup melakukan itu Pak Ustadz, banyak pekerjaan, membutuhkan tenaga, energi terkuras, perjalanan jauh, tak dapat 9-9-nya diisi, maka dapat kita isi 3 saja, dipilih yang utama-utama. Kenapa 3? Ada alasan tertentu. Dipilih hari Senin karena Nabi memiliki alasan tertentu. Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Nabi menjawab, zaka yauma wulidtu, hari itu aku dilahirkan. Wa yauma bu'istu, hari itu aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari itu wahyu diturunkan kepadaku. Maka Nabi bersyukur kepada Allah. Bersyukur tak cukup dengan alhamdulillah wa syukrulillah, tapi bersyukur mengisi hari itu dengan amal saleh. Maka kita pun mengikut Nabi berpuasa pada hari Senin. Mungkin hari-hari Senin yang lalu bagi yang sudah alhamdulillah, tapi bagi yang belum memulai maka diisikan pada hari ini. Lalu kemudian setelah itu pada hari Kamis, apa alasan Nabi melaksanakan pada hari Kamis? Ada alasan tertentu. Apa kata Nabi? Turfa'u fihil a'mal. Pada hari Kamis itu amal diangkat. Tapi ada menyebut amal itu diangkat pada bulan Sya'ban. Itu amal tahunan. Pada 12 bulan 355 hari amal setahun itu diangkat pada bulan Sya'ban. Tapi untuk pada amal sepekan 7 hari dalam seminggu, maka itu pada hari Kamis. Ahad hari pertama, Isnin hari kedua, Sulasa hari ketiga, Arbi'a hari keempat, Khamis hari kelima, Jumat hari berkumpul, Sabat Yaumus Sabt, hari Sabat, hari Sabtu yang dijadikan dipilih hari bagi beribadahnya orang-orang Yahudi, Bani Israel, yang kemudian mereka lalai pada hari itu karena pada hari itu banyak ikan berdatangan. Yauma la yasbituna la ta'tihim. Tapi di lain hari Sabtu ikan-ikan itu tak datang. Allah Ta'ala menguji, disebutkan dalam Al-Quran. Lalu mengapa pada hari Kamis itu Nabi melaksanakan puasa? Alasannya pada hari Kamis itu amal dalam sepekan diangkat. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka, aku ingin, aku gemar, aku cinta ketika amalku itu diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Apa hubungan amal diangkat dengan puasa? Apa korelasi antara amal diangkat dengan puasa? Ada beberapa alasan di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa saat amal diangkat itu orang dianjurkan berpuasa dan Nabi melaksanakannya? Karena ketika amal dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada malaikat yang membawa catatan amal, "Hai malaikat, ketika amal hambaku itu kau bawa, kau angkat, apa kerja, apa kegiatan, apa aktivitas, apa yang sedang dilakukan hambaku itu?" Allah bertanya bukan karena dia tak tahu, ada hikmah di balik pertanyaan itu. Apa kata malaikat itu menjawab, "Ya Allah, ketika ku angkat amal hambamu itu, dia sedang berpuasa." Saat itulah Allah membanggakan hambanya tadi di hadapan malaikat. Apa kata Allah? Dulu waktu mau aku ciptakan manusia itu kalian komplain, tak setuju. Kalian mengatakan, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima." Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, menumpahkan darah, berperang, saling membunuh. Tapi tengok sekarang kata Allah, mereka berpuasa, ditahannya laparnya, haus
hausnya, makannya, minumnya, nafsu syahwatnya. Padahal mereka tak pernah melihat aku, tak pernah menyaksikan surgaku, tak pernah memandang nerakaku. Tapi begitulah iman mereka kepadaku. Oleh sebab itu orang yang melaksanakan puasa pada hari Kamis termasuk orang yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk itu insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini kesempatan. Target tertinggi 9. Andai tidak, maka pada hari Senin dan Kamis. Kemudian andai tidak juga, maka pada tanggal 14 Oktober, yaitu pada tanggal 9 yang disebut dengan hari Arafah. Karena pada saat itu jamaah haji berkumpul di padang Arafah. Pada tanggal 8 mereka mulai bertolak yang disebut dengan hari Tarwiyah. 8 pagi bertolak menuju padang Arafah. Lalu kemudian ketika tergelincir matahari pada tanggal 9, dimulailah wukuf di padang Arafah. Mereka berdoa di sana, dan bagi kita yang tak melaksanakan ibadah haji pula berpuasa yang dikenal dengan puasa Arafah. Apa keutamaannya? Maka Nabi SAW ditanya dalam hadis riwayat Muslim, diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa pertanyaan kepada Nabi? Ya Rasulullah, apa keutamaan puasa Arafah? Lalu Nabi menjawab, apa kata Nabi? Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa Arafah mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oleh sebab itu, jangan sampai kita lewatkan ini. Mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan. Alternatif yang paling tinggi, pasang target tertinggi dulu 9. Andai tidak, maka Senin Kamis. Andai tidak juga, maka satu ini pun jadilah, yaitu pada hari Kamis, tepatnya hari Kamis, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. 9 tak dapat, masih ada 2 tak dapat, 1 itu pun tak dapat, habislah sudah harapan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian pada hari selanjutnya yang ke-10, maka ini tidak lagi puasa. Lalu apa amal yang dilaksanakan pada 10? Maka ada amal lain. Apa dia? Maka dalam hadis disebutkan, ma'amila adamiyun min amalin. Tidak ada amal yang dilaksanakan oleh anak cucu keturunan Adam min amalin, suatu amal. Tak ada satu amal pun yang dilaksanakan anak cucu keturunan Adam yauman nahri, pada hari nahar. Ini pada tanggal 10. Ahabbu ilallah, yang lebih dicintai Allah, min iraqatid dam, menumpahkan darah. Apa yang dimaksud dengan menumpahkan darah pada tanggal 10? Maknanya menyembelih hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Nanti hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat, biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Qurun, tanduk, ash'ar, bulu, azlaf, kuku. Nanti hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, dengan bulu, dan dengan kukunya. Untuk apa? Menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, hambamu ini sudah beramal dengan amal yang utama pada hari yang utama. Kenapa yang disebut itu tanduk, bulu, dan kuku? Karena itulah yang paling tak berguna, tak bermanfaat di antara bagian-bagian dari hewan kurban. Lama sudah kita menengok, belum ada orang menggulai bulu sama tanduk sama kuku lagi. Apa maknanya? Sedangkan sampahnya saja bersaksi, tanduk bulu kuku yang tak bermanfaat saja bersaksi. Kalau tanduk bulu kuku saja bersaksi, apalagi dagingnya, lemaknya, tulangnya, kulitnya. Maka yang baik-baik bermanfaat itu tentulah juga bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian, wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'a minal ardi. Darah yang menetes itu, biasanya orang menyembelih kambing, onta. Kalau onta biasanya dibuat tegak saja, ditambatkan di batang kayu atau tiang batang korma, lalu ditarik satu kali sebatan di lehernya. Tapi orang kita biasanya diikatkan. Apakah dialas pakai batang pisang atau batu bata atau kayu, paling tidak sejengkal atau 2 jengkal dari tanah, supaya pisau bisa bergerak leluasa, supaya dia mati tak tersiksa. Menetes darah itu jatuh ke bawah. Berapa detik waktu yang dibutuhkan untuk menetesnya darah